Timnas U17 Korea Selatan resmi didiskualifikasi. Begitulah tampilan dari YouTube yang menggunakan suara AI. YouTube yang katanya YouTube sepak bola dengan suara AI yang menyuarakan kalau katanya Timnas U17 Korea Utara itu main doping, malsuin umur. Akhirnya mereka didiskualifikasi. Tetapi faktanya seperti apa, teman-teman? Faktanya ya ntar malam. Ya, ntar malam tuh Arab Saudi akan melawan Korea Selatan. Nanti ya. Kemudian ntar dini hari Korea Utara akan melawan Uzbekistan. Itulah faktanya. Jadi jangan bikin berita hoax lah. Terima aja kekalahan dengan lapang dada dan legowo gitu loh. Jangan bikin video hoax macam itu. Terutama biasanya channel-channel yang menggunakan suara AI, teman-teman. Bukan suara asli tuh. Ada sih negara yang mengajukan protes sebenarnya. Termasuk Iran juga seperti itu. Tetapi faktanya ya pertandingan tetap berlanjut. Tidak ada namanya diskualifikasi, itu nggak ada, teman-teman. Stop hoax lah. Berita ini berita resmi ya. Iran itu tadi akan mengajukan keberatan, katanya Korea Utara diisukan mencuri umur. Tapi ini kita belum tahu. Okay. Ya ini hanya masih isu ya. Sebenarnya mengajukan keberatannya udah firm. Cuman bener atau enggak kita nggak tahu. Soal mencuri umurnya. Soalnya agak sedikit ini sih ya, karena dari level kita tuh kalah paling besar selama kejuaraan ini kita dan Afghanistan dari Korea Selatan. Jadi yang paling besar tuh sebelum kita itu Afghanistan dari Korea Selatan 6-0. Yang lain-lain rata-rata tipis-tipis. Nah, kita tiba-tiba 6-0, kita nggak ngerti apa. Tapi ya ada semeder, nanti kita tunggu aja, yang pasti evaluasi harus dilakukan untuk persiapan Piala Dunia nanti di Qatar, gitu. Pelatih Korsel yakin pemain Korea Utara diduga 25 tahun, bukan 17. Pemain nomor 11 Korea Utara menggiring bola, mengecoh 5 pemain Indonesia, dan mencetak gol indah. Pelatih Korea Selatan membongkar fakta mengejutkan. Katanya, usia pemain itu 25 tahun, bukan 17. 4 tahun lalu, dia juga bermain di level U17. Jika hal ini terbukti, Korea Utara bisa mendapatkan sanksi larangan tampil seumur hidup. Kemenangan Korea Utara atas Indonesia resmi dibatalkan, dan mereka didiskualifikasi. Ada lagi. Selalu ada berita hoax setiap timnas Indonesia kalah. Ada lagi. Yang kayak gini-gini nih, nggak usah ditonton lah. Lo report aja. Apa susahnya sih? Terima aja kalau Indonesia kalah, akuin kalau lawannya lebih jago, dan kita evaluasi, udah selesai. Bener. Jangan percaya video-video kayak gini, jangan diramein. Kalau bisa di report aja, ya. Sebetulnya gue males bahas video kayak gini, tapi udah terlalu banyak, udah meresahkan, dan gue nggak pengen nambah lagi, ya. Tolong, buat konten kreatornya, ayolah, come on. Nggak bisa bikin video yang positif aja gitu, yang normal-normal aja, yang fakta-fakta aja. Demi followers, demi viewers, jangan lupa dosa jariah ada juga loh, ya kan? Dosa jariah. Sikat. Cuy, apa benar Timnas U17 Indonesia lolos semifinal Piala Asia U17 2025 karena Korea Utara U17 kena hukuman AFC? Cuy, yuk kita cek faktanya. Hal tersebut hoax semata. Sampai sekarang, AFC sama sekali tidak mengeluarkan pernyataan soal mendepak Timnas Korea Utara U17 karena terbukti manipulasi umur. Jangan mendepak investigasi kepada Timnas Korea Utara U17 juga tidak dilakukan AFC. Penyebabnya karena saat pendaftaran pemain di awal, screening ketat sudah dilakukan AFC. Timnas Korea Utara U17 dinyatakan didiskualifikasi dari Piala Asia U17. Menurut yang disampaikan channel YouTube Kick Off Football pada Rabu kemarin, Timnas Korea U17 telah melakukan pelanggaran karena manipulasi kelompok umur. Sekilas memang terlihat kayak ada benarnya sih, wong kayak gak ada capek-capeknya. Gak sesuai prediksiku juga loh. Nah, pikir kemarin itu kalau babak pertama kan ngeget banget toh. Babak kedua tak pikir kalau bakalan kedodoran. Terus jadi tinggal Indonesia yang ngatur permainan di babak kedua. Ternyata salah, malah jeblos di babak kedua, malah naik tambahan 4 gol bisa dah. Tapi apa benar yang seperti itu beritanya? Nggak tahu juga ya. Yang jelas nanti malam Timnas Korea Utara U17 tetap melanjutkan pertandingan babak berikutnya melawan Uzbekistan. Nanti malam ya jam 12.15. Kalau mau nonton silahkan. Kalau aku sih juga penasaran gimana. Apa komposisi pemainnya juga sama seperti waktu melawan Indonesia kemarin? Masih penasaran. Tapi kalau untuk Timnas Indonesia ya, mending nggak usah meributkan itu. Anggap itu jadikan pelajaran saja. Agar tidak jumawa dan kedepannya Nova Arianto lebih keras lagi untuk mendidik adik-adik kita U17 ini.
dengan kekalahan kemarin yang begitu sangat-sangat telak kemarin, itu bisa jadi pelajaran berharga untuk adik-adik kita agar untuk mempersiapkan diri yang lebih baik lagi ketika di Piala Dunia nanti. Oke, tetap semangat timnas Indonesia U17. Jadwal berikutnya ada di akhir tahun ini. Oke, tetap dukung timnas Indonesia. Jadikan kemarin sebagai pelajaran saja. Oke, kita fokus Piala Dunia. Terima kasih. Bentar. Kabar mengejutkan muncul di media sosial yang menyebut timnas Indonesia U17 lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025 karena Korea Utara U17 didiskualifikasi akibat dugaan manipulasi umur. Apakah kabar tersebut benar adanya? Mari kita bahas di News Story. Sebelumnya, timnas Indonesia U17 kalah telak 0-6 dari Korea Utara U17 dalam laga perempat final yang digelar pada April 14 tahun 2025 di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi. Bahkan pelatih Nova Arianto mengakui kekalahan tersebut dan menyebut Korea Utara tampil sangat dominan. Dengan hasil itu, Korea Utara berhak maju ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Uzbekistan U17. Nah, dari sinilah muncul rumor bahwa Korea Utara curang dengan memanipulasi umur para pemainnya. Siapa yang pertama menyebarkan rumor ini pun tidak jelas adanya. Tapi yang pasti, seperti biasa, setiap ada momen besar, selalu saja ada oknum yang mencoba memanfaatkan untuk membuat kegaduhan dan menebar isu. Setelah ramai, rumor ini dimanfaatkan juga oleh beberapa konten kreator untuk dijadikan konten dengan judul yang bombastis demi menarik perhatian dan cuan. Salah satunya adalah kanal YouTube Kick Off Football yang mengangkat rumor ini dengan judul ekstrim. Padahal kalau ditonton sampai habis, mereka sendiri menyebut tidak ada bukti yang jelas soal manipulasi umur. Berhubung ini Indonesia, tanah para buzzer, tentu saja ada komentar-komentar yang mendukung isu ini seolah-olah benar. Sayangnya banyak netizen yang lebih waras otaknya dan gak termakan isu tersebut. Alhasil isi kolom komentar di video itu justru dipenuhi ejekan dan kritik karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak jelas. Jadi sampai sekarang tidak ada bukti atau indikasi manipulasi umur seperti yang dirumorkan. Buat yang penasaran kenapa pemain Korea Utara bisa terlihat lebih dewasa, faktanya mayoritas dari mereka berasal dari klub April 25 Sport Club, klub milik Kementerian Pertahanan Korea Utara yang menerapkan latihan militer sejak usia muda. Jadi ya wajar kalau postur atau fisik mereka terlihat lebih siap tempur. Dan meskipun tersingkir dari Piala Asia, kabar baiknya adalah Indonesia U17 tetap lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Setelah jadi juara grup dengan menyapu bersih semua pertandingan di fase grup. Sedikit masukan nih buat para konten kreator, jangan asal cari cuan dari momen-momen sensitif kayak ini. Momen sensitif kayak gini bisa bahaya buat reputasi pribadi dan channel kalian. Dan buat netizen, yuk jadi penonton yang cerdas. Jangan langsung percaya semua informasi sebelum cari tahu faktanya. Gimana menurut kalian? Masih percaya dengan rumor Korea Utara curang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow akun TikTok saya ya. Ya, jadi semuanya itu hoax teman-teman ya. Memang kita kemarin kecewa lah, kalah tuh. Kalah dengan skor yang sangat telak tuh 6-0 lah. Ya, memang hasilnya seperti itu dan harus kita terima dengan lapang dada. Berbesar hati gitu kan. Kita udah kalah, kita benahin lah nanti ke depan supaya kita lebih baik gitu ya. Sebenarnya biasanya channel-channel itu menggunakan suara AI teman-teman, suara AI, dan mereka nggak berani untuk menampilkan muka gini, nggak berani dia karena yang muncul hanya suara AI. Banyak kok channel-channel YouTube yang hanya menggunakan suara AI gitu, mukanya nggak muncul. Ya pada akhirnya kita harus menerima itu semua teman-teman, dan nanti
Saya juga penasaran sih ketika Korea Utara nanti malam akan melawan Uzbekistan, bagaimana, apa yang terjadi teman-teman. Secara kita tahu bahwa Uzbekistan itu bukan tim yang ecek-ecek juga, timnya kuat, orangnya kuat, fisiknya juga kuat, mentalnya bagus. Kuat banget Uzbekistan teman-teman ya. Kita lihat nanti pertandingan dengan Korea Utara ini, saya pikir lawan yang seimbang nih, yang sepadan ini teman-teman ya. Kalian harus nonton nanti pertandingan antara Korea Utara melawan Uzbekistan pada pukul 12:15 atau dini hari nanti malam teman-teman ya. Jadi sekali lagi berita itu hoax, dan faktanya memang pertandingan kelanjutannya nanti malam akan terus berlanjut teman-teman ya. Jadi kita kecewa sih teman-teman, tetapi harus terima dengan berbesar hati, lapang dada, dan kita harus berbenah diri. Assalamualaikum.